Shalom Jemaat GKI, kita berjumpa dalam Sapa Gembala GKI dan kali ini bersama saya Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dari GKI Coyudan Solo akan menemani saudara dalam renungan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan diambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jemaat Tuhan, dalam lagu Tinggi Gunung Seribu Janji, ciptaan Ismail Marzuki, terdapat lirik seperti ini. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Dari lirik itu orang biasanya suka mengutip bagian lidah tak bertulang. Artinya, orang itu mudah untuk mengucapkan kata-kata tanpa dipikir ulang. Orang mudah mengucapkan janji asal ucap tapi tidak bisa ditepati. Atau bahkan lidahnya digunakan untuk menyakiti orang dan memfitnah orang. Fitnah yang menjadi pengajaran dari firman Tuhan hari ini adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan terus-menerus dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik mereka atau bahkan merugikan kehormatan orang lain. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu saling memfitnah. Menjadi peringatan yang sangat keras dalam surat Yakobus. Fitnah itu erat dengan penghakiman, dan penghakiman erat dengan hawa nafsu. Maka dari itu tidak heran sebelum memperingati jemaat dengan fitnah atau penghakiman, Yakobus mengingatkan bahwa hati-hati dengan hawa nafsu yang bisa menggoda kita. Kita bisa terpelincir dalam fitnah ketika kita mulai beropini tentang orang yang tidak kita sukai. Opini itu beda ya saudara dengan fakta. Belum tentu opini itu benar. Opini yang terus dibicarakan terus-menerus bisa menjadi gosip dan akhirnya berujung fitnah yang belum tentu benar. Ketika orang memfitnah, selalu akan merasa dirinya lebih benar atau lebih baik daripada orang lain. Bukankah ini sebuah kesombongan? Dan Allah tidak suka dengan kesombongan. Maka hati-hati dengan lidah kita. Dalam Yakobus 3 ayat 5-6 perikop sebelumnya diingatkan dengan baik bagaimana kita menjaga lidah kita. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga dengan lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh kita, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. So, jemaat terkasih, lidah itu punya kekuatan yang dahsyat. Punya kekuatan yang bisa membangun kita positif, namun juga bisa menjadi penghancur kehidupan bersama. Lidah itu bagai api. Api kan bisa berguna ya buat masak, buat membakar sesuatu yang baik, tapi juga bisa berbahaya ketika api itu tidak dikendalikan dengan baik. Bisa kebakaran, bahkan mungkin menghancurkan. Seperti kuda liar. Kuda ketika dikuasai akan menjadi hewan yang bermanfaat bagi manusia. Tapi kalau liar, dia akan menjadi sebuah hal yang buruk bagi manusia. Maka sumber perkataan yang baik itu juga asalnya dari hati yang baik. Jaga hati kita agar tidak digodai oleh pikiran jahat, perasaan jahat, sehingga menimbulkan perkataan yang jahat, termasuk juga dengan fitnah. Fitnah akhirnya dapat menghancurkan relasi yang baik,
bahkan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, dengarkan juga apa yang firman Allah peringatkan dalam Yakobus 4 tadi. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi, menyelamatkan, dan membinasakan. Maka soal hidup orang lain, itu haknya Tuhan untuk menilai, untuk menghakimi. Karena Tuhan pasti akan menilai dengan adil, bukan kita. Maka mari jaga lidah kita sebelum beropini, menghakimi, dan jatuh dalam fitnah. Jagalah kehidupan bersama kita dengan perkataan yang baik. Tegurlah dengan kasih Tuhan. Pujilah dengan ketulusan hati. Itulah kehidupan persekutuan yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu dan tolong kami agar kami semua boleh menjaga lidah kami, juga menjaga hati kami. Sehingga apa yang terpancar dalam kehidupan kami sungguh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam.